Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, mahasiswa, siswa SMA, SMK, dari sisi IT, dari umum, dan saudara-saudari yang mengikuti acara seminar online ini. Pertama, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita bisa menyelenggarakan acara seminar online ini. Pada hari ini, Sabtu 9 Mei, saya selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Trilogi, mengucapkan terima kasih kepada pembicara dari Facebook, para undangan dan peserta seminar atas kehadirannya dalam seminar online ini. Seminar ini dilaksanakan dalam langkah awal dalam jalinan kerjasama antara Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi dengan Facebook. Kedepannya, seminar seperti ini saya rasa sangat diperlukan untuk memberikan informasi yang komprehensif bagi masyarakat luas. Saya berharap seminar ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, seminar online ini dilaksanakan juga karena mengingat situasi yang kurang kondusif karena wabah coronavirus yang sedang melanda negeri kita ini. Namun, seminar online pada hari ini menunjukkan bahwa walaupun kita dalam kondisi yang terkarantina, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh sampai ketinggalan. Kita boleh tertinggal dari sisi teknologi informasi. Transformasi digital melalui webinar seperti ini bukanlah hal yang baru, namun sekarang kita merasakan benar-benar manfaatnya. Saya berharap kita semua mendapatkan informasi yang terbaru dan perkembangan mengenai bagaimana cara mengelola proyek IT menggunakan GitHub melalui acara seminar online ini. Demikian kata sambutan dari saya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar dengan tema Kelola Proyek IT menggunakan GitHub, secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Kemudian, selanjutnya saya serahkan kepada moderator acara, yaitu Bapak Sylvester Dian Handi Permana, STMTI, selaku dosen aktif Prodi Teknik Informatika, dan beliau juga aktif sebagai peneliti di bidang tata kelola IT. Pada waktu dan tempat kami silakan Pak Handi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Sekarang kita saya akan membawakan acara mengenai proyek TI menggunakan GitHub. Sebelum saya mempersilahkan pembicara kita akan melihat CV dari kedua pembicara kita. Yang pertama adalah Muammar Muhaibi Mubin, Eskom, pendidikan di program CEP, CCIT, program Fakultas Teknik Universitas Indonesia, program studi S1 Teknik Informatika Universitas Trilogi. Lalu pengalaman kerjanya, beliau sudah bekerja di ASEAN Sigma Teknologi menjadi full stack developer dari tahun 2017 sampai 2019. Lalu dilanjutkan ke perusahaan Freshbox dengan menjadi project manager dari tahun 2019 sampai sekarang. Sertifikasi dari Muammar Muhaibi Mubin ini adalah programmer dari PNSP, lalu soft engineer dari IIT India, lalu software engineer dari program CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Itulah narasumber kita pada siang hari ini yang pertama. Berikut ini adalah CV pembicara seminar narasumber yang kedua, yaitu Iqbal Abdul Razak Eskom. Beliau menjalankan pendidikan dalam program studi S1 Teknik Informatika Universitas Trilogi dan lulus pada bulan Januari 2020. Lalu ada pengalaman kerja dari Januari 2020 sampai sekarang ini, yaitu menjadi full stack developer dari PT Freshbox. Lalu beliau juga pernah menjalankan internship dari komputer program intern di Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Selain itu, beliau juga telah certified atau tersertifikasi programmer dari BNSP, dan beliau pernah
memenangkan pertandingan Kritia.id tahun 2019 dan mendapatkan juara pertama dari program Internet of Things. Tanpa menunggu lama-lama, saya persilakan dulu pembicara seminar yang pertama, Muammar Muhaidi Mubin Eskom. Silakan, Mas. Sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Handi dan Prodi TI telah mengundang kami sebagai pembicara. Nama saya Muammar Muhaidi Mubin. Saya Project Manager dari Freshbook.id. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, Freshbook.id adalah sebuah platform e-commerce di mana kita menyediakan beberapa produknya itu buah, sayur dan grocery. That's main development of us. Nah, project management. Ya, sesuai dengan judul yang dibawa oleh Prodi TI tentang project management. Sebelum saya masuk kepada inti dari pembicaraan kita, ada beberapa hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Di antaranya, yang pertama itu, is it IT worry for us? Apakah IT ini worth it nggak sih buat kita, buat anak-anak muda yang mau jenjang karir di IT, jobnya apa aja? Kemudian baru nanti kita bisa masuk ke project management menggunakan GitHub. Kalau kita cari di internet, teman-teman, salah satunya yang dipublish oleh kompas.com pada tahun 2020, jurusan apa sih yang paling dicari? Ternyata kalau kita baca paling pertama itu teknik informasi atau SI lah. Nah, di sini teman-teman yang muda, apalagi zaman sekarang udah 4.0, udah di internet, kita bisa ngapain aja, gampang. Kadang khususnya anak-anak SMA punya banyak waktu buat mau belajar, tapi nggak tahu nih kira-kira jurusan apa yang worth it buat di masa depan. Nah, salah satunya ini nomor 1, Kompas sendiri dia bilang bahwasanya teknik informasi. Dari sini kita bisa baca, Australia telah menghabiskan $1 miliar per tahunnya untuk biaya keamanan data dari serangan dunia maya. Nah, di teknik informasi sendiri nanti kita akan belajar beberapa hal seperti network engineering, kemudian ada keamanan di sana, kemudian karena kita fokus ke GitHub, berarti di sini tentang project management, ada namanya coder, ada namanya project manager, ada namanya DevOps, ada namanya quality assurance, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah IT worth it buat kita? Ya, sangat worth it. Kenapa worth it? Saya akan berikan beberapa data mengenai gaji salari dari orang-orang IT. Baik IT-nya baru junior kah, atau middle kah, atau senior. Ada beberapa data yang kita bisa cari, teman-teman. Salah satu company yang bisa menyediakan data-data tentang penggajian, tentang anak-anak IT itu ada namanya Glassdoor. Kalian bisa login di sana, kemudian kalian tinggal cari sebenarnya apa-apa aja yang ada job sebagai IT. Salah satunya adalah programmer. Kita bisa search. Nah, di sini ada muncul rata-rata gaji dari programmer sendiri. Di sini menjelaskan bahwasanya 6 juta kalau baru masuk tuh. Ini sepengalaman saya yang saya tahu, kalau programmer, apalagi di dunia IT yang khususnya company IT, dia akan memberikan rata-rata sebanyak 6 juta. Tapi kalau company-nya bukan IT, dia akan kasih awal tuh biasanya 3, 4, sampai 5. Kenapa? Karena kalau di dunia IT, khususnya company IT, mereka memiliki server development life cycle khusus
untuk manajemen project dalam aplikasi. Kita bisa cari lagi. Contohnya ada lulusan IT, tapi dia nggak bisa ngoding. Dia mau jadi apa sih? Ada namanya technical writer. Technical writer. Technical writer. Apa sih kerjanya technical writer? Kerjanya itu kayak kita programmer atau full stack developer udah buat aplikasi. Nah, technical writer ini dia buat dokumentasi aplikasinya, mulai dari flow, kira-kira caranya login kayak gimana, masukin username, masukin email, masukin password, dan sebagainya. Dia lebih ke dokumentasi. Jadi teman-teman nggak usah takut nih kalau kalian masuk prodi IT atau prodi SI, terus kalian nggak bisa ngoding. Nah, kalian cuma cukup bawel aja. Kalian cukup bawel dan cukup untuk bisa buat nulis. Salah satunya jadi technical writer. Kemudian ada yang namanya project manager atau IT project manager. Nah, salarinya kita bisa lihat kalau dari awal itu 8 juta. Kenapa bisa kayak gitu? Di dalam dunia IT itu selalu ada yang namanya step. Sebelum kita jadi project manager, biasanya orang-orang project manager dia harus mengetahui apa itu programming. Nah, dari situ dia akan menjadi seorang developer, entah itu dia back-end developer, ataukah dia front-end developer, atau mobile developer, ataupun full stack developer, di mana salah satunya Iqbal, pembicara nanti, dia adalah seorang full stack developer. Dia membuat aplikasi mobile, dia juga buat aplikasi website, dan kemudian dihubungkan dengan REST API. Nah, salarinya seperti saya bilang tadi, kalau di perusahaan IT, karena dia sudah mengetahui scope IT, dia akan memberikan rata-rata gaji yang menjanjikan 8 juta ke atas lah kalau project manager. Kemudian, jadi kalau kalian lihat ada anak-anak SMA atau anak-anak IT di sini yang khawatir nggak dapat pekerjaan, nggak usah khawatir. Di dunia IT kalian akan sangat paling dicari. Intinya kalaupun kalian nggak bisa coding, kalian cukup bisa bawel aja dan bisa buat nulis. Kalian bisa nulis artikel, kalian bisa nulis tutorial di YouTube. Kalian pasti akan dapatkan apa yang rezeki yang sudah ditentukan untuk kalian. Kemudian saya masuk yang terakhir sebelum masuk implementasi dari backend developer. Apa sih project management? Nah, project management teman-teman, kalau kita buat aplikasi itu kan membutuhkan beberapa scope. Yang pertama ialah leader. Nah, leader ini gunanya apa? Gunanya untuk mengatur para programmer untuk mengerjakan beberapa modul. Contoh, project manager melakukan sebuah project di mana kita disuruh membuat aplikasi e-commerce. Di mana e-commerce memiliki beberapa fitur. Pertama ada fitur login atau disebut dengan authentication. Kemudian ada fitur cart yang ada di pojok kanan atas, pembelian, dan terakhir checkout misalnya. Nah, dari ketiga fitur tersebut, seorang leader harus menentukan pertama teknologi apa yang dipakai. Contohnya, misalnya yang teknologi yang dipakai ialah Maven, yaitu dari MongoDB, Express, Vue, dan Node.js. Kemudian, project manager assign ke developer untuk mengerjakan authentication misalnya. Nah, sebelumnya, teman-teman di dunia IT ada namanya software development life cycle, di mana untuk mencapai project yang sudah selesai, dia harus memilih beberapa metode nih, ada metode waterfall. Ini terlalu theoretical sebenarnya. Secara learning by doing-nya, nanti kita akan lihat langsung aja ke si Iqbal. Kayaknya bosan juga kan ngelihat SD presentasi kayak begini. Kemudian, kenapa sih harus menggunakan GitHub? Nah, biasanya kalau para programmer itu, dia kan memiliki tim yang mengerjakan itu lebih dari 3 orang misalnya. Nah, anak-anak IT itu kadang kalau untuk memindahkan file yang sudah dibuat dengan temannya itu kadang-kadang hanya copy paste. Ini itu pertama dia makan waktu,
kemudian kalau datanya double, kita bingung nih kira-kira data yang benar yang mana. Nah, dengan menggunakan Git, kita bisa tukar data apa yang sudah kita kerjakan dengan secara real time. Kalau kita buka websitenya langsung di GitHub, nah ini secara tidak langsung akan memberikan informasi tentang apa itu si GitHub. Nah, di sini pertama ada write better code. Nah, kalian bisa nge-trace kode-kode apa saja yang sudah dilakukan oleh para programmer. Khususnya bagi saya project manager, saya bisa menentukan nih kira-kira developer saya bisa melakukan pekerjaan dengan baikkah, dengan tepatkah atau tidak. Karena kadang kan programmer kan harus remote juga kan, jadi kita tidak bisa ngelihat apa yang sudah dia kerjakan udah atau belum. Maka dengan GitHub di sini kita bisa remote mereka juga, kita bisa ngelihat data-data apa saja yang sudah mereka lakukan. Kemudian teman-teman kalau misalnya belum sign in, silakan di sign up biar nanti kalian bisa ikut tutorialnya dari kita tentang penggunaan GitHub. Caranya gampang, kalian tinggal sign up saja. Isi informasi. Ketika sudah, nanti kalian akan redirect back ke home-nya GitHub. Nah, mungkin dari saya segitu saja. Biasanya anak muda nih pengennya langsung kayak trial by doing. Nah, iya. Biasanya kalau developer juga dia paling males banget sama yang teori. Dia malah pengen banget langsung aja coding. Nah, kayak gitu. Nih, back-end developernya udah pengen banget demo ini kayaknya. Nah, mungkin dari saya gitu aja. Kira-kira Pak Handi? Oke. Ya, baik. Terima kasih Mas Muammar Humaydi Mubin atas penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembicara yang kedua, yaitu Mas Iqbal Abdul Razak Eskom. Nah, waktu dan tempat dipersilakan pada Mas Iqbal. Silakan Mas Iqbal, melanjutkan. Ya, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Iqbal Abdul Razak. Saya posisi di Facebook ini sebagai full stack developer yang dimana dimonitoring oleh project manager sama Pak Amar. Nah, saya di sini akan menjelaskan ya kan tema dari seminar ini kan kelola project IT menggunakan GitHub ya. Nah, tadi kan sebelumnya juga sudah dijelaskan kan sama Pak Amar kenapa kita harus menggunakan GitHub dan GitHub itu gunanya apa. Ya, saya juga dulu sebenarnya juga masih belum terlalu, kan dulu juga masih awam kan GitHub itu digunanya sebagai apa. Dulu itu saya sebenarnya menggunakan GitHub, tahu GitHub itu dikiranya cuma berupa code doang. Ibaratnya kita cuma nyari code, copy paste, selesai kan. Dan ternyata di dalam GitHub itu kita bisa mengelola proyek kita secara bersama atau lebih dari beberapa orang lah. Banyak orang yang dimana dimonitoring oleh project manager. Nah, sebelumnya di sini teman-teman ada yang udah punya akun GitHub atau belum ya? Oke. Jadi apa langsung praktek aja kita? Belum ada yang punya. Oh, belum ada yang punya ya? Kalau ada yang belum punya, saya contohin aja, Baba. Apa? Cara regis. Oh, gitu. Coba diregis dulu. Buka ke halaman GitHub-nya github.com. Terus ada menu sign up, diklik. Nah, di sini kan ada beberapa text field. Itu ada username, email, password, sama verifikasi akunnya nih. Coba diisi dulu teman-teman buat daftar di GitHub-nya. Kalau teman-teman ada yang punya GitLab, sebenarnya tadi ada yang nanya di grup chat kalau nggak salah, kalau kalian sudah punya GitLab sebenarnya tidak ada perbedaan antara GitLab sama GitHub. Perbedaannya cuma satu sih, cuman view-nya aja, layout-nya agak lebih enak dilihat sih. Jadi kurang lebih sih apa yang dilakukan di GitLab sama dengan di GitHub, kayak gitu. Jadi kalian bisa login di GitLab pakai GitHub-nya kalian, kalau ibaratnya.
Jadi langsung praktek aja kita Pak Amar ya. Boleh. Kelolanya. Oke. Yang pertama, Iqbal akan menjelaskan cara buat repository. Jadi kita ini buat ibaratnya online repository project kita lah. Cara buatnya itu pas di halaman kita login nih di GitHub ini kan di sini ada menu repository sama button new. Nah ini kita klik aja button new nih. Kita klik button new. Kemudian muncul nih menu create new repository kan. Nah di sini ada repository-nya, nama repository-nya bebas nih. Contoh kita kelola IT. Kelola IT. Nah setelah itu ini deskripsi ini bebas. Kita mau isi apa? Cara mengelola GitHub. Nah, kemudian di sini kan ada namanya ada menu public sama private. Nah, kalau public ini ibaratnya tuh project kita ini bisa dilihat atau bisa di clone lah sama orang. Clone itu ibaratnya di copy kode kita. Nah, kalau di private ini orang-orang umum tuh nggak bisa lihat kecuali orang yang kita ikut kontribut kalau private. Nah, kemudian di sini ada add gitignore sama add lisensi ini kita buat aja gitignore-nya HTML. Atau kita pasang juga nggak apa-apa. Kemudian kita klik aja langsung repository. Kita klik repository. Nah, itu muncul nih ke halaman project kita. Nah, di sini kan juga di GitHub itu juga udah dikasih tahu nih cara buat repository dari offline ke online. Yang pertama itu git init, habis itu kan git add, git commit, terus git remote, habis itu nge-push. Nah, kan saya udah buat nih online repository di GitHub. Kemudian saya ingin buat nih offline-nya. Offline itu ibaratnya di dalam device kita, di dalam PC kita. Nah, saya ke desktop, terus saya buat folder offline-nya. Nah, folder offline-nya ini harus sama nih sama folder yang di online repository. Jadi kelola IT Git. Saya udah buat. Kemudian saya masuk ke dalam foldernya. Nah, saya di sini saya klik kanan. Nah, sebelumnya kan saya sudah menginstal tuh Git. Sudah menginstal Git. Teman-teman yang belum install Git, diinstal. Nih, saya buka Git. Kalau kalian belum install Git, ini kan ada Git download. Nah, di Git download di sini klik yang Windows. Maaf nih internetnya agak sedikit lama. Lagi PSBB. Lama ini skip. Nah, adalah kita lanjut ke project. Kalau yang belum install Git, diinstal Git. Kalau misalkan udah install Git, tadi di dalam folder yang offline repository kita di PC kita klik kanan, terus ada dua nih pilihan, yaitu Git UI, Git GUI-nya sama Git Bash. Nah, itu biasanya makanya si Git Bash here yang itu menggunakan command line. Ini saya klik. Nah, di situ muncul nih kan langsung masuk ke folder kita kelola IT Git. Nah, setelah itu ini udah selesai linknya. Nah, di sini kan ada pilihan nih download Git. Nah, itu lihat di PC kalian itu menggunakan 32 bit atau 64 bit. Kalau misalkan yang 64, klik 64. Download aja. Nah, kalau dari download tinggal diinstal. Terus kita balik ke folder kelola kita. Kalau nanti bisa muncul kayak gitu. Iya, kalau udah install muncul bakal kayak gini, ada perintah komennya, ada GUI sama Git Bash-nya. Nah, di sini kan ini print yang yang ini nih saya buat ini kan perintah awal kita buat bisa connect dari repository online
di PC kita sama di repository online di GitHub. Nah, itu caranya kan yang pertama git init nih. Git init buat git init itu kita buat connectin buat repository lokalnya git init. Nah, itu nah ini udah selesai nih. Nah, di situ kan di dalam folder kelola IT git ini kan masih kosong nih. Kita buat dulu filenya. Nah, kalau di dalam git di dalam buat buka otomatis Vistut itu pakai komen itu bisa kita klik kode terus spasi titik enter dan ini langsung otomatis kebuka Vistutnya. Nah, kan udah nih. Nah, kita buat sama file index.html. Kita buat. Nah, kan karena ini sudah terconnect dengan yang online, nah di sini terdapat di Vistut ini terlihat perubahannya, penambahannya. Perubahannya di sini kan index nih change perubahannya. Kita buat HTML contoh. Nah, ini kelola git accept. Untuk buka terminal di Vistut ini ada di menu paling atas, terus terminal, terus new terminal. Nah, buka terminalnya. Dan kita lihat lagi perubahannya kan. Perubahannya yang tadinya kosong, sebelah kiri ini yang sebelumnya, yang sebelah kanan ini sesudahnya. Ini perubahannya kalau dari Vistutnya terlihat. Nah, kemudian habis itu kita balik ke sini nih. Nah, kan di sini kan dijelasin kan git add di readme kan. Nah, sedangkan kita kan di dalam folder kita yang kelola IT ini kan nggak ada readme kan. Jadi kita nggak masukin git add readme, tapi kita masukin git add nama file index.html. Dan atau juga kalau untuk semua yang di dalam folder itu menggunakan git add titik. Nah, titik ini tuh semua yang ada di dalam folder bakal masuk ke dalam online-nya. Nah, kita enter. Nah, itu udah masuk nih. Nah, habis itu git commit. Git commit ini ibaratnya pesan lah. Pesan yang kita masukin tuh, yang kita add. Kita git commit. Commit pesannya first commit. Enter. Nah, ini udah nih tuh satu file change dengan 9 baris. Kan ini 9 baris nih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 baris. Nah, kemudian nih kita remote nih. Kita remote yang di git online ini. Kita copy. Kita balik ke Vistut. Nah, terus kita klik kanan aja otomatis. Nah, itu kita nah ini udah ini nih udah ke remote nih yang di online sama yang di online ke offline. Terus kita push lah. Nah, push itu tuh maksudnya itu kita ibaratnya tuh masukin nih data yang ada di offline ke online, itu push origin master. Kita copy. Nah, kita klik kanan aja otomatis ke paste. Nah, habis itu kita enter. Nah, ini lagi ngirim nih data yang di offline ke online. Nah, selesai kan? Nah, sudah selesai tuh. Kemudian kita balik ke GitHub kita, project kita. Di sini kita refresh aja. Kita refresh. Nah, sudah masuk kan? Yang tadinya masih kosong, sekarang yang tadi indeks di offline kita push tuh ke indeks yang ada di project online kita. Terus commit. Tadi yang kita commit nih. Kita pesanin. Nah, ini awal kita buat repository di GitHub. Kalau kita push. Nah, kita buka filenya. Nah, ini filenya ini isinya nih. Sama lah. Ada 9 line kan. Yang ada di offline. 9 line juga. 9 line. Nah. Kalau misalkan terus
Nah, di body nih. Di body kita mau nambahin lagi nih ya kan. Nambahin code lagi. Project. Nah, kita save. Nah, yang di offline ini nggak bakal berubah sebelum di push. Yang di online. Online nggak bakal berubah kalau kita ngubah di offline. Tapi di sini di Vistut ini disediain juga nih perubahannya apa. Tuh, ini sebelum dan ini yang sudah saya tambahin. Ini perubahannya. Tapi di online itu masih sama. Kita lihat di online. Masih sama. Dan nggak berubah di online tuh masih sama. Nggak ada kan yang kita tambahin tadi. Nah, kalau misalkan pengen update yang di online, kalau kita pengen update yang di online tuh, kita lakuin yang seperti tadi. Yang pertama itu, kan kita nggak usah git init lagi nih, nggak usah git init. Ibaratnya kita sudah connect lah sama kita, nggak usah git remote lagi. Ibaratnya kita sudah connect yang dari offline ke online. Dan itu yang kita lakuin itu hanya git add, itu menambahkan file yang sudah kita ubah. Kita masuk titik aja ya, karena kan titik itu keseluruhannya di dalam folder dimasukin. Kita git add, kita enter, nah bisa kita commit, penambahan, terus kita enter. Nah, yang di sini otomatis bakal tidak ada karena sudah masuk ke dalam ini. Tinggal kita push aja dalam online. Tinggal kita push supaya berubah yang di online repository git-nya. Git push origin master. Nah, ini sedang menunggu lagi mengirim data. Nah, terus data sudah ini nih sudah terkirim. Nah, terus kita lihat lagi nih, kita refresh yang di index. Nah, sudah akan ada perubahan kan di welcome di indeksnya. Kita lihat. Nah, di commit ini juga ada perubahan lagi, penambahan satu informasi yang tadi kita commit. Nah, kan ini untuk cuman sendiri. Nah, kan gimana caranya? Ada beberapa banyak orang tuh yang kontribut. Nah, di sini saya akan mengundang Kamar. Caranya mengundang supaya dia ikut ke dalam proyek kita itu ada di setting. Nah, kemudian ada menu di sebelah kiri option ada manage access. Nah, di situ di manage access kita invite nih orangnya siapa. Kita invite. Nah, ini masukin nih username-nya atau email atau full name. Saya menginvite Pak Muhammad. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini kan ada pemberitahuan pending. Nah, kemudian Pak Muhammad akan menerima permintaan untuk collab dengan proyek ini. Nah, sambil menunggu Pak Muammar meng-accept collab project saya akan membuat nih kan, misalkan saya sebagai PM, project manager. Nah, sebagai project manager saya buat nih project. Ibaratnya project itu kan tadi yang sudah dijelaskan nama Pak Muammar, project itu ibaratkan modul, yang dimana modul itu kan kayak e-commerce ada autentikasi kan, dan autentikasi kan ada login, regis, dan lain-lain tuh. Nah, ini saya buat project manager, kita klik aja nih di menu paling atas kan ada code, issue, terus pull request, misalnya nama project, kita klik project, terus ada namanya button create project, kita klik. Kemudian nih nama projectnya isi autentikasi. Nah, di sini ada project template. Nah, di sini kan dalam GitHub ini kita menggunakan yang automated aja. Automated Kanban, kita ini metodenya SDLC ini, kita klik. Habis itu kita create project nih. Kita create project. Terus kita bakal dialihkan ke dalam dashboardnya si project. Ibaratnya ini PM untuk melihat aktivitas programmernya. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah dibuat. Ini karena ini udah otomatis dari yang ini kita hapus aja kalau ini. Ini nggak masalah, maaf dari
template-nya. Kita hapus, ini kita hapus. Dan kita lihat Pak Muammar sudah save atau belum inian saya. Nah, kalau Pak Muammar sudah, ini kan udah nggak ada tanda pending invite lagi nih. Ibaratnya sudah di save lama Pak Muammar. Nah, habis itu saya ingin memberikan tugas nih ke Pak Muammar. Nah, untuk memberikan tugas itu ada namanya issue. Kita klik new issue. Nah, sebelum kita buat menu issue ini, kita buat milestone. Ibaratnya ini timeline lah. Timeline yang dikerjain sama Pak Muammar harus sampai tanggal berapa. Saya buat, ini milestone, saya klik. Nah, habis itu create. Nah, ini titelnya nih. Titelnya itu contoh kan Pak Muammar saya suruh buat login, UI login. Nah, dunia ini sampai 3 hari lah, sampai tanggal sampai tanggal 10. Nah, bulan 5 tahun 2020. Ini deskripsinya sama aja login UI. Nah, ini saya buat create milestone kan, saya buat create milestone. Nah, habis itu masuk nih ya kan. Nah, di sini juga ada nih berapa complete, open atau close. Maksudnya open ini ibaratnya masih dibuka, kalau set ini udah selesai lah. Ini juga bisa di delete atau close atau di edit. Nah, habis itu baru nih kita buat issue. Klik lagi isunya. Terus kita buat new issue. Ibaratnya ini tugas yang harus dikerjakan dengan Pak Muammar. Kita create isunya. Namanya isunya itu, nama title-nya tadi UI login. Nah, komennya tolong buat yang bagus. Nah, terus sebelum itu nih di sebelah kanan ini ada beberapa menu nih assign-nya. Nah, saya ini ibaratnya ngasih ini PM ini ngasih ke siapa nih tugasnya. Nah, kan yang kontribut ke Pak Muammar. Berarti saya bakal ngasih ke Pak Muammar harus mengerjakan UI login. Saya pilih Pak Muammar. Habis itu label. Nah, labelnya ini nih tipe isunya apa? Bug, documentation, duplikat. Nah, saya akan pilih assignment. Saya pilih. Ini ada penjelasan juga nih, fitur or request. Nah, saya pilih assignment, terus kemudian, nah ini project tadi ini, nah, modul projectnya, kan saya udah buat tadi modul projectnya itu kan autentikasi, saya pilih. Kemudian, nah milestone nih yang timeline tadi, saya sudah buat. Kemudian, ada nih closet kan, closet ini udah selesai, open, yang harus dibuka. Nah ini yang login, saya pilih. Kan ini sudah selesai nih ya, sudah selesai diisi. Nah baru tuh kita submit. Nah di sini juga bakal tuh ada penjelasan, dan Pak Muammar juga bisa melihat dan Pak Muammar juga bisa ngelihat di isunya bahwa dia harus mengerjakan UI login. Dan kita balik ke project, terus kita klik autentikasi. Dan ini di menu si PM, ibaratnya saya sebagai PM akan ada tuh lihat to-do-nya UI login, dan itu yang ditugaskan ke Pak Muammar, dan do-nya sampai tanggal 10. Nah, setelah itu Pak Muammar mengerjakan tugasnya. Dan Pak Muammar akan mengerjakan tugasnya. Terus saya sebagai Pak Muammar. Bang, ini share screen-nya stop. Dan ini saya sebagai Pak Muammar. Nah, nah, terus di Pak Muammar dilihat isunya. Nah, ini ada tugas tuh ya kan dari Pak Muammar isunya bahwa Pak Muammar harus mengerjakan UI login. Diklik ini untuk melihat detailnya, dan itu ada komennya. Tolong buat yang bagus. Nah, kemudian
kan saya sebagai Pak Muhammad kan belum punya nih foldernya, belum punya folder online-nya. Nah, di Git itu kopinya tinggal pakai perintah git clone. Nah, caranya itu pertama kan di linknya sebelah sini atau di sebelah sini ada linknya. Ini linknya kita copy, kemudian kita taruh nih folder ini mau taruh di mana? Saya taruh di desktop. Diklik kanan, terus git bash. Nah, kemudian perintah untuk mengcopy online buat ke dalam offline itu pakai di GitHub itu ada perintahnya git clone. Git clone. Nah, ini nama linknya. Saya udah copy, saya paste. Nah, kemudian saya download cloning lah. Saya cloning. Nah, sudah terus saya masuk ke dalam pistut code, kasih nama foldernya. Nanti saya enter. Pistutnya. Nah, kan ini sudah ada filenya kan yang ada di GitHub index. Nah, kalau udah clone itu kita nggak usah git init ataupun git remote karena sudah terkonek ke online-nya yang repository. Nah, kan Pak Maman tugasnya itu disuruh buat UI login. Kemudian kita buat nih create new file dulu UI login. Login.ml. Buat terus HTML. Nah, login. Login. Ini saya buat nih menu login. Kemudian kan di sini sudah di pistut sudah terjadi perubahannya apa. Diberitahukan nama pistut. Nah, kemudian saya ke terminal. Nah, caranya gimana nih biar ubah? Tapi kita nggak ngubah master nih ibaratnya. Jadi master ini kan cabang utama yang ibaratnya kalau banyak yang orang lola, master ini tak tersentuh lah. Jadi ibaratnya nanti semua tugas itu dikumpulin ke dalam master dan masing-masing orang yang ditugasin itu punya cabang tersendiri baru nanti dikumpulin ke si master. Nah, itu caranya di GitHub itu ada namanya git branch. Git branch ini cabangnya istilahnya lah. Nah, kan git branch. Nah, di sini kan git branch-nya baru si master. Nah, cara buat branch baru itu git branch nama branch-nya lah. Misalkan nama branch-nya UI login. Saya buat branch UI login. Kemudian, nah di sini kalau gimana caranya kita supaya pindah kan ini masih di master nih branch-nya. Supaya pindah ke UI login itu kita menggunakan perintah git checkout sama branch-nya UI login. Nah ini udah pindah nih kan ke dalam branch UI login. Nah caranya supaya kita masukin yang tadi kita ubah. Kita tugasin Pak Muammar login.html ke branch-nya UI login sama seperti tadi git add kita pakai titik untuk semuanya biar mudah. Kemudian terus kita commit git commit UI login dan done. Nah terus kita commit terus kita enter. Nah satu file berubah. Kalau dia sudah commit di dalam pistut ini menu pistut yang tadi perubahannya sudah tidak ada karena sudah di-commit. Kemudian, nah setelah itu kita push nih ke dalam branch UI login. Kita push git push. Nah, kita push terus enter. Nah, ternyata ada pemberitahuan dari si git-nya harus menggunakan ini. Kita copy saja ini. Terus kita paste, terus kita push lah file yang kita ini push. Nah, ini saya nge-push ke dalam branch UI login. Nah, gimana cara ngelihatnya perbedaan kalau di command line yang branch master sama branch UI login. Nah, itu ada perintahnya di command lainnya git div
kasih, nah ini nama branch-nya kan master. Terus titik 2 sama nama branch yang kedua, UI login. Nah, di sini kasih tahu nih, indeks ini yang paling awal. Nah, yang sebelah ini nih, yang saya buat ini nih indeks. Nah, di indeks kan karena tidak ada perubahan, jadi dia kosong. Nah, tidak ada nilainya. Kalau misalkan yang sebelah kanan, sisi sebelah kanan, nah ini ada nilainya nih. Itu untuk yang branch UI login. Dan kemudian apa aja perubahannya ditambahkan. Nah, ini plusnya nih. Yang plus ini ditambahkan, yaitu ditambahkan file login.html. Dan isinya berupa code ini. Nah, kemudian selesai. Nah, kan kalau ini untuk secara command line. Nah, kalau misalkan untuk melihat secara UI-nya, kita balik ke GitHub. Nah, setelah itu di sini kan ada namanya branch nih, master kan. Nih branch ini kan masih master nih. Nah, branch master ini kan index.html. Terus kita klik branch master. Nah, ini kan belum ada nih, belum ada si UI login. Nah, caranya itu kita sudah Di refresh. Oh, kita refresh. Di refresh. Nah, baru tuh ada tuh branch login, UI login. Nah, ini kan branch master kan cuma indeks. Nah, coba kita buka branch login. Nah, ada nih di branch login ini ada file login.html. Nah, kan ini masih di branch UI login ya, belum di branch master. Ibaratnya branch masternya itu udah defaultnya dari GitHub. Nah, gimana caranya kita supaya masukin login.html ke dalam master? Nah, itu ada perintahnya. Kita balik ke Vistut. Kemudian kita kan sudah ada di branch UI login. Nah, perintahnya itu git terus master nama branch-nya. Enter. Ya, yang dimaksud itu ibaratnya menggabungkan lah file yang di UI login ke dalam master. Terus kita enter. Nah, di sini ada pemberitahuan sudah ready untuk update. Nah, kemudian kita balik ke GitHub. Nah, di GitHub ini kan ada ada pemberitahuan. Kamu push ke dalam si branch UI login, terus kita klik nih compare and pull request untuk menggabungkan untuk memasukkan file login.html ke dalam branch master. Kita klik ini compare and pull request. Nah, kemudian ini Pak Muhammad nih tugasnya. Ibaratnya please tolong dicek UI-nya. Nah, create pull request nih. Pas diklik pull request, nah di sini ada checking nih untuk dari GitHub-nya. Terus kita menggabungkan nih yang tadi tuh file login.html ke dalam branch master. Kita match pull request, terus confirm match. Nah, ini sudah done nih Pak Muammar tugasnya. Sudah selesai lah. Terus kita balik ke isu nih. Kita balik ke isu. Terus kita buka UI login. Kita balik ke code. Maaf, kita balik ke code. Kita lihat nih tadi. Nah, itu kan di branch master sudah ada kan login.html. Yang tadinya belum ada, kita masukin tuh yang di branch UI login.html lah. Sudah masuk nih si login.html ke master. Ibaratnya itu menggabungkan branch yang lain ini menggabungkan ke dalam master. Master ini sudah defaultnya dari si GitHub. Nah, kemudian kita balik lagi ke isu nih. Nah, gimana caranya kan Pak Muammar ibarat sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, itu caranya itu kita Pak Muammar ini buat komen di sini. Saya sudah selesai, Pak. Nah, close and comment. Tandanya ini tugas sama Pak Muammar yang tadinya masih open, dia bakal pindah ke close, ibaratnya sudah selesai. Kita klik close and comment. Nah, ini sudah selesai nih tugas Pak Muammar. Dan saya si project manager bakal ngeliat nih saya ibaratnya di project, terus klik autentikasi, dan tugas Pak Muammar ini sudah done, sudah selesai. Nah, kan supaya si PM tidak ribet, ibaratnya tidak sulit lah. Kan di sini masih ada nih UI login. Branch-nya. Nah, cara ngapusnya itu kita balik ke pull request. Terus kita klik nih closet nih kan tadi open kosong, closetnya sudah ada. Terus
Kita klik yang UI login down. Nah, di sini ada delete branch. Ini kita delete aja. Kita delete. Terus kita balik lagi ke code. Nah, kemudian sudah tidak ada lagi nih branch-nya si UI login. Nah, untuk yang kalau untuk menghapus branch di command line yang si buat programmer, kan di sini kan masih ada nih kalau buat programmer grid branch-nya. Itu ya kan, grid branch UI /login. Nah, itu cara ngapusnya git kita balik ke master dulu, git branch git checkout. Kita ke branch master, kemudian git branch-nya, terus /t gede, terus ini nama branch-nya. Nama branch-nya kan kita pengen hapus UI login. Ini kita hapus. Nah, ini sudah terdelete. Terus kita lihat untuk ngecek branch-nya. Delete branch. Nah, ini sudah tidak ada nih si branch UI login. Jadi kalau mau menambahin lagi kayak gitu lagi. Jadi kalau misalkan ada project, ada tugas lain, si PM tinggal nambahin aja di issue, terus ke milestone buat ininya, buat timeline-nya, kemudian sudah buat timeline, terus buat tugasnya di issue untuk si project manager menugaskan ke programmer. Dan begitu seterusnya. Jadi mungkin seperti itu Pak Hadi, cara ini aja prakteknya untuk mengelola IT dengan GitHub. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Mas Iqbal Abdul Razak. Terima kasih atas penjelasannya Mas Muammar Muhaidi Mubin. Yang saya dapat simpulkan adalah sekedar benar kesimpulan pada seminar hari ini adalah GitHub itu merupakan wadah untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang menggunakan Git version control yang dapat berkolaborasi dengan berbagai developer, gitu ya. Iya, Pak. Terus GitHub juga disebut juga sebagai hosting untuk penyimpanan file, tadi sudah teman-teman jelaskan. GitHub dapat membantu mengelola proyek IT menjadi lebih efisien, seperti itu ya. Sekali, Pak. Oke, itu yang bisa saya simpulkan. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Silakan unmute mic Anda untuk bertanya. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan bertanya kepada siapa serta bertanyanya apa, gitu ya. Kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau berminat bertanya? Silakan. Selamat sore. Oh, duluan. Siapa duluan? Mas aja, Mas. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau gitu saya tanya, Pak. Oke, silakan Muhammad Fatul, silakan perkenalkan diri dulu dari mana, lalu bertanya kepada siapa, gitu ya. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Prayuda. Saya dari Universitas Trilogi. Saya ingin bertanya kepada Mas Muammar mengenai kolaborator untuk di GitHub. Mas Muammar, ini kan saya kan juga lagi ada tugas di GitHub kan ya. Cuman permasalahannya di saat kita mau menggabungkan project tuh karena semuanya pada bisa pull request, itu tuh kayak agak rumit. Nah, saya itu mau tanya, kira-kira tuh yang bagus untuk yang pull request itu hanya ketuanya saja atau bisa dibilang project manajernya aja atau semuanya aja, Mas? Oh iya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Mas Muhammad Fatur, kita keep dulu pertanyaannya, lalu ke pertanyaan kedua. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya untuk pertanyaan kedua. Saya. Ya, ada?
Oh ya, Mas Ya. Doni Kurniawan. Ya. Siap. Silakan, perkenalkan dari mana dan mau bertanya kepada siapa? Silakan Mas Doni. Selamat sore. Hai. Saya Doni Kurniawan, alumni Universitas Teknologi. Saya mau bertanya kepada Muammar atau enggak Iqbal boleh. Tadi kan juga maaf sebelumnya juga telat untuk menghadiri seminar. Jadi lihat beberapa doa. Terus paling pertanyaannya, kalau di saya kan biasanya di kantor yang saya sekarang ini ditunjuk kan di beberapa service makanya ada yang pakai GitHub, terus beberapa juga ada yang pakai ini SVN Subversion gitu. Itu versi lama dari kayak GitHub-nya gitu. Kalau yang sering saya pakai kan yang untuk Subversionnya. Nah itu untuk kalau di GitHub itu bisa nggak sih kemungkinan kalau misalnya pas saya push terus ada orang lain misalnya nge-push juga atau nge-comment juga, itu bisa konflik nggak sih untuk berita gitu. Jadi bisa kemungkinan ada, kalau di GitHub itu bisa konflik gitu nggak? Soalnya kalau di Subversion kalau kita nggak update untuk service yang kita gunakan kadang suka konflik gitu. Ya mungkin itu. Thank you. Oke. Siap. Terima kasih Mas Doni Kurniawan. Satu pertanyaan lagi untuk sesi kita pada siang hari ini. Satu pertanyaan lagi. Silakan. Jangan malu-malu, silakan bertanya. Mungkin bisa juga lewat chat ya Pak Handi. Oh iya, silakan lewat chat kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Saya mau nanya boleh Pak? Oh ya, silakan Mas Desvanta Adi Pradana. Silakan bertanya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, dari mana dan bertanya kepada siapa, silakan. Perkenalkan saya Desvantara dari MA Citra Cendekia, itu masih SMA, sekitar SMA lah. Saya masih kelas 10. Ya. Saya mau bertanya ke Pak Mas Muammar, itu untuk dasar buat belajar ngodingnya itu kira-kira gimana ya caranya buat mengetahui dasarnya aja gitu, biar supaya bisa ngoding. Terus gimana sih cara ngoding itu yang baik dan benar ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, baik Mas Desvantara, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan bisa dijawab mulai dari pertanyaan dari Mas Muhammad Fatur dulu. Silakan Mas Muhammad. Tadi yang saya tangkap itu kayak kalau salah saya ambil, tolong dikasih tahu aja. Jadi kalau misalnya yang kontribut, misalnya nge-pull itu lebih dari satu orang ya, kayak gitu. Sebenarnya dari awal kita harus tahu dulu nih sebagai project manager, dia assign ke siapa nih. Ini juga bisa nyambung ke apa yang dikerjakan, apa yang dipertanyakan oleh Pak Doni. Jadi kadang itu kalau kita misalnya nge-pull dengan commit, misalnya kita ngubah satu file, saya contoh ya. Saya kasih presentasiin. Sebentar. Saya punya project di sini misalnya. Kemudian ada pull. Dia agar bisa ngelihat bedanya kira-kira siapa sih yang harusnya nge-pull. Ya kan, kalau nge-push kan bisa programmernya nge-push bisa aja. Tapi kalau untuk nge-pull ke server, itu tugasnya siapa sih? Project manager kah atau yang lain kah? Nah, kalau di Facebook sendiri teman-teman, kita use agile development. Kita using software development life cycle-nya itu agile. Jadi di mana tugasnya si programmer ini dia cuma nge-push pertama. Nge-pushnya itu ke Git. Kemudian kita punya server di mana server tersebut harus berubah dong datanya sesuai dengan sama yang ada di Git. Nah, yang tugas untuk ngupload itu ke server itu ada namanya DevOps. Nah,
Dengan adanya seorang DevOps, nah ini bisa meminimalisir beberapa nih. Yang pertama, konflik. Nah, jadi di Agile sendiri itu ada yang namanya DevOps ration. Contohnya lah ya, biar kira-kira pool itu kayak gimana sih? Ini server Facebook yang saya remote, kemudian saya ada perubahan, misal ada di home ya, sebentar. Saya di sini buat pakai Laravel. Kalau ada yang sudah familiar dengan Laravel, jadi misalnya ada beberapa hal yang saya rubah. Misalnya nama Facebook di sini saya ubah menjadi kelola project IT misalnya. Saya ubah di line ke 80. Saya sebagai programmer misalnya, kita lakuin kayak tadi, biasa aja git add. Kemudian kita commit message-nya. Coba aja. Kita push. Nah, sudah. Jadi yang ada di lokal tadi yang sudah terupdate lah di GitHub. Nah, untuk kayak konflik tadi sebenarnya riskan ya kalau misalnya yang aplikasi besar, jika di kontributnya itu satu modul itu lebih dari satu orang, jadi riskan untuk jadi konflik. Nah, jadi project manager sebenarnya dia harus nentuin secara spesifik nih kira-kira authentication siapa yang ngurus. Jangan sampai lebih dari satu orang yang ngurus authentication. Jadi bisa aja dia ngubah functionnya, kemudian ada konflik. Di GitHub sendiri dia nyediain git test sebenarnya sebelum terjadi konflik. Git test di mana perubahan yang sebelumnya dibuat oleh programmer A tidak di-save dulu di dalam server. Nah, kita mau contohin dulu di sini yang normalnya lah. Yang normalnya kan tadi sebagai programmer saya nge-push tuh ke Git-nya. Kemudian ada namanya DevOps di dalam server development lifecycle gitu kan. Nah, dia login ke server kan. Jadi saya masuk server, kita pakai Windows Server 2012. Kemudian kita buka command line. Kemudian DevOps itu gunanya jadi tinggal nge-pull aja sebenarnya. Git pull origin master. Dia nge-pull apa aja perubahan-perubahan yang udah ada di Git. Kalau saya refresh misalnya, nah di server ini udah keubah nih. Kemudian kalau kalian mau ngeliat juga nih data-data, mau akses juga nih yang udah keubah, misalnya saya jalanin di host port 8999. Nah, saya bisa akses nih, dan kalian pun bisa akses juga. Misalnya 210. Ubah aja kita sebenarnya programmer dia hanya melakukan sebuah push aja ke Git sebenarnya. Kemudian kalau programmer lain ingin mendapatkan data perubahan di lokalnya dia tinggal pull aja sebenarnya. Tapi kalau untuk di server nggak bisa semua programmer untuk melakukan pull, ada namanya DevOps. Gunanya apa DevOps? Biar nggak terjadi konflik kayak gitu. Jadi kalau dibilang caranya ngindarin konflik, satu ya project manajernya dia harus assign project tersebut untuk siapa. Dari situ aja kita udah bisa menghindari konflik. Kedua, bagi orang project manajernya dia harus detail nih kira-kira dia nggak cuma harus butuh programmer, dia juga harus butuh DevOps. Kayak begitu. Kayak gitu sih untuk Mas Doni sama Mas Muhammad Fatur. Kemudian kalau untuk gimana sih kita mau jadi programmer, sebenarnya jadi programmer itu gampang teman-teman. Sekarang tuh banyak tools, kita nggak perlu belajar CSS dari awal, kita nggak perlu belajar HTML dari awal, nggak perlu belajar PHP dari awal. Contohnya teman kalian yang namanya Iqbal,
dia itu developer code editor sebenarnya. Kemudian dia saya kasih time buat belajar Laravel, dia cuma belajar Laravel seminggu dia. Kemudian habis itu saya belajar Flutter, dan itu cuma seminggu juga, dan bisa menyelesaikannya dengan begitu baik. Nah, paling saya cuma bisa ngasih tahu hal bahwasanya kalian harus banyak-banyak buka nih. Salah satunya referensi kan. Nah, referensi yang saya pakai untuk teman-teman, kalau kalian suka sama YouTube, kalian suka nonton, nah, kalian tinggal cari aja contohnya. Misalnya, saya kasih tahu beberapa hal. Kalian harus tahu dulu teknologi apa nih yang kira-kira yang lagi tren. Jadi jangan kalian tiba-tiba belajar bahasa yang jadul misalnya, jadul banget lah ibaratnya, nggak kepake gitu kan. Nah, nanti linknya akan saya share di komen. Kalian bisa share di channel YouTube, nanti kita akan masukin ke YouTube. Boleh. Nah, nanti kalian bisa ngeliat di sini programming apa nih yang sedang hype-nya lah. Di sini tahun 2019 ya. Jadi kalian bisa klik ke teknologi. Nah, kalian bisa ngeliat nih di sini ada apa aja teknologi yang kira-kira lagi populer. Ada JavaScript, ada HTML, CSS. Nah, ada nih JavaScript. Kalian jangan belajar JavaScript pertama banget, vanilla lah ibaratnya. Nah, saya kasih tahu di situ ada JavaScript kan paling pertama nih. Nah, kalian tinggal cari aja nih JavaScript yang terkenal itu ada 3 teman-teman. Pertama React, yang paling old itu Angular. Nah, jadi kalau kalian mau belajar cepat, misalnya kalian mau belajar programming, kalian langsung aja belajar. Misalnya di YouTube kalian search, misalnya Maven Stack. Makanya ada ID Stack, ada Traverse Media. Kalau saya lebih ke Traverse Media sebenarnya. Jadi kalau kalian follow di Traverse Media, di situ banyak banget informasi tentang programming. Mulai dari dasar banget nih, vanilla JavaScript nih. Kalau kalian mau belajar JavaScript dari awal, HTML, CSS kalau mau dari awal banget. Nah, kalau mau langsung hype dan itu nggak sulit buat dipahamin, langsung aja Maven Stack. Dan Iqbal pun kalau nggak salah udah hari ke berapa, Bang? Keempat dia buat belajar Maven Stack. Dia udah bisa login, register, dan connect ke API. Nah, ini pertama di YouTube nih. Kalau ada lagi yang saya pakai dulu biar nambah ilmu itu ada namanya Dying Web. Kalau kalian nah, Dying Web. Jadi di sini tuh kalian belajarnya itu enak banget. Kalian bisa ngerti. Kalian nggak perlu belajar database lagi. Di sini tuh dijelasin pertama cara buat skema database-nya. Ini contohnya dia pakai e-commerce, pakai Laravel ya. Penggunaannya nanti kalian dibuat how to make a project with Laravel. Kayak gitu. Detail banget, jelas. Nah, jadi yang saya kasih juga ke Iqbal itu website ini juga kalau mau belajar. Daftar isi. Ada Laravel di sini. Kalau kalian mau ada React Native, ada Vue, ada Flutter, kalau kalian mobile developer. Kalau sedikit informasi, kalau kalian ngoding Flutter, kalian outputnya bisa 2, bisa iOS sama Android. Ya begitu. Jadi pertama kalian harus tahu dulu nih teknologi apa yang lagi hype. Kalau JavaScript, kalian cari tahu nih JavaScript yang lagi booming apa aja nih. Versinya versi berapa. Kemudian kalau di Indonesia teman-teman, itu JavaScript itu paling dicari. Kedua itu paling banyak PHP programming, PHP lah ibaratnya. Bukan PHP yang cewek tapi ya teman-teman. Jadi PHP kayak Laravel, kayak CodeIgniter, kayak banyak lah, kayak Zen dan sebagainya. Kayak gitu sih kalau kalian mau belajar programming kayak gimana, kalian gunain aja kuota kalian ya buat nonton YouTube, buat baca-baca. Kayak gitu. Terus kalau kalian mau minta kita mau tutorialin, kalian bisa kabarin kita aja. Kalau misalnya kabarin saya paling nanti akan ada informasi lah nomor-nomornya, nanti kita share. Ya begitu. Kira-kira ada lain yang mau ditanyakan? Oke. Terima kasih atas jawabannya dari Mas Muhammad dan Mas Iqbal. Kita buka lagi sesi pertanyaan untuk sesi yang kedua ini. Apakah ada yang mau bertanya?
bertanya bisa teman-teman ketik juga di dalam kolom chat gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin malu untuk bertanya secara langsung, teman-teman juga dapat bertanya melalui chat gitu ya, bisa ngetik pertanyaannya. Apakah ada? Ada yang mau bertanya? Saya ada pertanyaan lanjutan sih, Pak. Oh, silakan. Dengan Mas Doni Kurniawan untuk pertanyaan lanjutan. Boleh. Silakan. Buat Muamir. Bang Doni, Yes. senior Apa kita. kabar, Mar? Alhamdulillah sehat. Sehat, udah nikah, Pak? Belum lah. Oh, belum. Gimana? Tadi kan lu jelasin untuk itu kan di tempat sana pakai agile kan? Iya. Nah itu apakah berarti ada sistem sprint juga dong? Ada Ya. scrum juga nggak di sana ya? Ya, Itu jadi untuk ya. pekerjaannya biasanya berapa lama sih? Oke. Jadi kalau teman-teman, kalau SDLC kan software development life cycle, kalau saya coba share lagi biar teman-teman nggak terlalu bingung ya. Jadi kalau lihat kalian teman-teman lihat software development life cycle itu kan kayak gini ya. Kalau kalian pernah ngerjain skripsi, ada analisis, design, implementation, testing, development, maintenance. Biasanya dari Januari nih di awal, di akhir misalnya September bulan 6. Nah itu kalau di Agile dia beda. Jadi Agile itu full analisis, design, implementation, testing, deployment. Nah tapi dia ada Januari. Dalam Januari itu analisis, desain, implementation, testing itu full di awal. Coba kalau saya cari di sini. Di sini nggak ada ininya. Tapi kalau kalian mau lihat secara langsung, gampangnya sih, kalian pernah ngajian skripsi terus direvisi sama dosennya, langsung diubah saat itu juga. Nah itu agile tuh. Jadi kalian ngerjain bab 1, kemudian ibaratnya ngoding login HTML, kemudian dosennya bilang wah ini jelek nih, ubah dong. Kalian ubah kan saat itu juga. Terus kemudian kalian push ke Git. Nah itu sebenarnya udah kayak sprint lah ibaratnya, cuman belum ditentuin waktunya. Kayak begitu. Kemudian tadi ada agile ya. Jadi agile itu sebenarnya konsep development yang intinya itu ada sprint kan. Nah, apalah tuh ada lagi namanya Scrum. Nah, Scrum itu ngambil konsep agile. Nah, ibaratnya frameworknya lah. Nah, Scrum itu jadi ada Scrum Master, ibaratnya ada project manajernya, ada project owner, ada timnya itu kayak kita lah. Ada programmer, kemudian nanti ada DevOps dan sebagainya. Jadi kalau dibilang kira-kira bisa nggak sih kita pakai agile dalam keseharian, kayaknya kita udah pernah pakai agile sih, kayak buat skripsi dan lain-lain. Jadi ada sprint. Kalau sprint teman-teman, kalau di GitHub tadi kalau nggak salah sudah sempat disinggung ya kalau sprint. Jadi kalau di GitHub itu sebenarnya dia nggak menyediakan metode Scrum, tapi kalau kalian lihat di project, ini project mana Bapak? Nanti mesenannya yang ini ya. Jadi kalau di Git itu kalau kita buat project as a project manager. Jadi kalau kalian masih ingat, ketika kalian buat misalnya, oke, biar kalian ingat juga, dia ada project template nih teman-teman, ada namanya Kanban, automated Kanban. Nah ini tuh sebenarnya development life cycle juga. Nah kalau Kanban itu ibaratnya samalah kayak framework yang dia implement itu agile. Ibaratnya Kanban itu sama dengan Scrum lah kalau bahasa kita. Nah kalau sprint kalau di Kanban itu namanya milestone kalau di GitHub. Milestone lah kalau di GitHub. Jadi project manager menentukan kira-kira deadline-nya berapa nih, berapa hari. Nah, kalau di sini biasanya itu dalam 1 hari modul itu harus selesai.
Jadi kalau misalnya modul authentication, karena kita pakai Laravel, saya sebagai project manager, kita harus tahu nih, kalau kita toolsnya itu Laravel, di situ kan dia banyak magic command lah buat menyelesaikan banyak hal dalam beberapa waktu singkat lah. Kalau kalian buat pakai HTML biasa, kalian mungkin bisa ngerjain lebih dari 1 atau 2 hari. Tapi kalau project manajernya tahu kita pakai tools Laravel, kita nggak bisa dibohongin. Atau project manager nggak bisa dibohongin. Ternyata buat authentication di Laravel cuman ya 30 menit sampai 1 jam juga udah selesai. Kayak begitu. Kayak gitu sih kalau dari saya tentang apa itu Agile, bedanya sama Scrum, terus apa itu Sprint kalau di Git. Kayak begitu. Kira-kira ada lagi? Oh ya, kalau misalnya di sana, Mar, Scrum-nya itu misalnya ada aplikasi yang dipakai nggak? Misalnya kayak mungkin Trello untuk add card-nya gitu, terus atau Jira gitu. Nah iya, kalau biasanya kalau kita development kan biasanya ada Trello ya, buat project manager, buat nge-remote bahwasanya nih apa aja yang sedang dilakukan, akan dilakukan, dan apa yang udah selesai. Nah, tadi itu sebenarnya di Git tuh udah ada fitur kayak Trello gitu tadi, Pak Doni. Jadi yang tadi dicontohin sama si Iqbal, itu sebenarnya Trello versi Git-nya lah. Nah, sebentar. Ini mohon maaf Ibu si Tisti ya, Fatwaritun, tolong di stop presenting dong. Untuk yang mohon maaf Tisti Falihun Nisa, tolong di stop presenting. Soalnya lagi stop presenting aja. Kita lagi berdiskusi. nggak ada yang mau presentasi kan? Ya udah silakan Mas, lanjutkan sekali. Jadi kalau Bang Doni mungkin udah biasa sama pakai Trello dan lain-lainnya. Jadi kita nggak ngejelasin Trello sebenarnya, tapi kurang lebih kan Trello itu ada kayak to do, in progress, dan kayak gitu kan. Nanti ada scope-scope-nya, ada QC atau QA lah kalau bahasa ininya. Jadi saya itu di sini tadi Iqbal ngejelasin sedikit tentang Trello lah di Git, versi Git kayak gimana. Nah, kayak tadi sih kayak gitu. Itu Bang Doni. Oke, thank you, Mar. Iya. Ini siapa nih? Ada yang mau nanya lagi? Baik, terima kasih Mas Doni dan tanggapan dari Mas Muhammad dan Mas Iqbal. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Nah, ini ada yang di chat nih. Pertanyaan dari Mas Dika Irawan, saya bacakan. Mas, apakah kita sebagai lulusan TI atau SI harus bisa semua bahasa programming seperti Java, HTML, CSS, C++? Apakah perusahaan akan menerima lulusan yang hanya memahami satu bahasa, sedangkan saya hanya tertarik pada HTML atau CSS? Nah, silakan dijawab oleh Mas Muhammad dan Mas Iqbal, silakan. Ya, nanti saya jawab nih, Pak. Assalamualaikum. Ya, masuk. Silakan. Saya jawab nih Pak, yang pertanyaan dari Bang Dika Irawan. Dika Irawan. Kita harus mampu ya kan, seperti Java. Itu kalau bagi saya pribadi Pak, ya. Kalau misalkan kita memahami semua bahasa programming itu kan ya mustahil lah Pak. Masa kita harus memahami semua, kalau bagi saya memahami semua programming, tapi kan emang sebenarnya itu programming itu kan intinya sama, cuman beda rule-nya aja, beda prosedurnya. HTML, Java itu intinya logik kitanya, kalau bagi saya itu logik kitanya aja. Tapi kalau untuk memahami semua bahasa programming itu, kalau bagi saya itu enggak Pak. Jadi tergantung perusahaannya, misalkan kayak tadi Pak Muhammad bilang tuh, teknologi apa ini kan kayak JavaScript. Ya jadi kita pelajarin JavaScript, kayak contoh Maven tuh, kita pelajarin itu Maven aja. Jadi ibaratnya fokus ke satu dulu, jangan belajar semua. Kalau misalkan kita belajar semua itu nanti pusing di kita Pak, dan itu ujung-ujungnya nggak bakal ngerti bahasa programming. Jadi intinya satu dulu kita pahamin, nah baru belajar yang lain. Kalau misalkan kayak tertarik HTML CSS, nah ini cocok nih. Kalau misalkan tertarik kayak HTML CSS ini ada namanya di bidang itu ada front end, ibarat itu desain buat UI, user interface. Nah itu HTML CSS itu bagus tuh, dan tinggal ditamin pelajarin JavaScript, ibaratnya buat animasinya kalau JavaScript.
Mungkin itu Pak. Ya, saya tambahin ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal. Udah saya tambahin. Teman-teman, Mas Mawar mau nambahin dulu? Ya, mau ditambahin Pak. Sebentar, Pak. Jadi kalau tadi Mas Dika Irawan harus belajar bahasa pemrogramming, kebetulan Mas Irawan sudah memahami HTML CSS ya. Jadi tadi Iqbal juga udah ngasih tahu, ketahui dulu keahlian kalian di mana, kemudian kalian kira-kira cari nih teknologi apa yang sesuai dengan keahlian kalian. Kalau kalian suka HTML CSS, kalian boleh belajar HTML CSS, tapi kalian juga harus tahu nih kira-kira teknologi apa yang bagus sekarang. Kalau contohnya, kalau saya kasih tahu HTML CSS, kalian tinggal belajar aja framework kayak Bootstrap, biar kalian tuh doing-nya itu nggak belajar dari dasar banget lah. Kalian bisa gunakan div dan sebagainya. Kayak gitu kalau yang di Mas Dika Irawan. Nah ini yang kedua mau dibahas apa kayak gimana? Yang Lorenia Hasugian. Kak mau nanya nih, apakah seorang project manager harus mengerti bahasa? Ya, oke. Sebelumnya saya bacakan dulu. Kak mau tanya nih, apakah seorang project manager harus mengerti bahasa programming? Nah, silakan dijawab, Mas. Kayak gini nih ibaratnya. Kalau kalian suka sama perempuan, kalian harus ngerti bahasa perempuan dulu. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kalau mau Jadi kalau kalian mau jadi as a project manager, saya nggak bilang harus ya, mungkin itu salah satu keahlian yang bagus lah untuk project manager. Kenapa? Kalau misalnya project manager dia nggak tahu coding, dia nggak tahu tools, dan dia nggak tahu teknologi, dia bisa dibohongin sama developernya. Contohnya kayak tadi, dia nge-assign, misalnya saya nge-assign Iqbal buat ngerjain autentikasi. Kemudian Iqbal bilang, wah saya ngerjainnya bisa 3 hari. Padahal sebenarnya tools yang dipakai itu misalnya Laravel, dia bisa ngerjain itu cuma dalam waktu 1 jam. Nah, kayak gitu. Jadi project manager dia kalau dia ngerti bahasa pemrograman, dia bagus. Pertama menghindari penipuan lah dari developer. Tapi jarang sih programmer itu nipu project manager. Takut juga dia. Nah, dan apakah harus wajib banget? Enggak. Kebanyakan tuh kalau orang-orang project manager, memang sih kalau di IT kayak gitu dia harus nyari orang pengalaman dalam project manager. Tapi lebih jauh lagi project manager itu dia lebih ke analytical. Jadi analisis data. Dia bagus buat analisis data. Kira-kira aplikasi X nih yang baik itu dibuatnya kayak gimana. Nah, dia harus ngerti kayak theoretical, kayak server development life cycle yang bagus yang dipakai apa, kira-kira toolsnya apa. Jadi kalau untuk dibilang wajib, nggak terlalu wajib, tapi kalau dia bisa, itu sesuatu hal yang bagus lah untuk menghindari beberapa hal-hal kayak tadi tuh, kayak dibohongin, biar project manajernya juga bisa, dia bisa nilai programmernya juga lah, bahwasanya dia melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar, kayak begitu. Kira-kira ada yang lain? Sudah nih kayaknya, Pak. Sip. Pak Andi, suaranya nggak masuk, Pak. Di mute, Pak, suara Pak Andi. Oh iya, sorry. Oh ya, oke. Terima kasih Mas Iqbal dan Mas Muammar. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Ini ada yang nanya nih. Oh, keren nggak? Silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Sambil kita menunggu pertanyaan, saya ingin ini ya memberitahu bahwa ada web namanya Witri School, ini yang dikasih sama Mas Muammar nih linknya, itu untuk belajar masalah code gitu ya. Silakan Mas Muammar, Witri School itu apa sih?
Jadi kalau kalian lihat teman-teman, saya jelasin juga biar agak lebih jelas. Jadi ada beberapa, waktu saya kuliah tuh dikasih beberapa sama dosen-dosen sisi IT waktu itu. Ada namanya Web3 School. Ada lagi namanya Tutorials Point. Ini buat nambahin teman-temannya kalau mau belajar. Nah, ini ada dua nih. Kalau Web3 School itu dia udah ke license lah. Kalian mau belajar CSS, Bootstrap, yang saya bilang tuh kalian mau belajar HTML, CSS, tahap lanjut ada Bootstrap dan sebagainya. Kalian mau learn how to make a beautiful website using JavaScript, di sini ada Angular, ada React yang tadi saya sebutin, ada Ajax. Kalau kalian belajar database, kalian mau jadi database administrator, kalian bisa belajar SQL, beberapa operasinya. Ada juga ada Python. Ini kalau Web3 School nih. Ada lagi namanya Tutorial Point. Nah, ini lebih high lagi nih. Jadi kalian bisa ngoding di sini langsung. Ada coding ground nih. Coba ya saya contohin. Ini misalnya ada namanya bahasa C#. Kalau kalian familiar sama bahasa C#, biasanya kalau anak sisi IT itu dia pakai ya. CSS. Nah ini ya, misalnya C# deh. Kalau kalian, nah kalian bisa console write line hello IT gitu kan. Biasanya kan hello world tuh kalau kita ini. Kalian bisa execute. Nah kayak ginilah buat kalian belajar ngoding kayak gimana. Kalau kalian nggak punya laptop memadai misalnya, kalian bisa kunjungi Tutorials Point atau Web3 School buat nyoba-nyobain. Di sini juga sama sih. Kalau kalian try it yourself, kalian run paragraph, terus kalian mau ubah this is nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian mau belajar, sarananya banyak banget. Tinggal kalian mau nentuin pilihan kalian nih. Jadi mau belajar apa kayak gitu. Itu sih. Oke. Baik, Mas Muammar, terima kasih. Satu pertanyaan lagi nih dari Rice Gamer. Wah, ini gamer nih. Kak, bedanya prospek kerja lulusan dari teknik informatika, sistem komputer, dan ilmu komputer itu apa aja ya? Nah, silakan. Prospek ada. Waduh, secara teoritikal sebenarnya contohnya saya itu project manager. Saya itu lulusannya teknik informatika. Sebenarnya orang SI ya kalau nggak salah ya. Sebenarnya yang jadi analisis itu sebenarnya orang SI biasanya, orang sistem informasi, orang-orang teknik itu biasanya jadi data analis kayak gitu. Jadi secara teoritikal orang-orang teknik informatika ya dia jadi data analis, jadi buat data algoritma dan sebagainya. Kalau SI dia secara teoritikal lagi saya bilang dia jadi sistem analis. Tapi secara kenyataannya itu bisa berubah kayak gitu intinya. Malah saya dulu punya head IT, itu dia lulusannya bukan teknik informatika, bukan sistem informasi, tapi teknik elektro. Coba kalian bayangin. Itu pun dia bekerja di salah satu perusahaan besar namanya Provident Capital ya, atau Jatim namanya. Jadi kalau kalian tahu Gojek atau Grab, nah itu disuntik salah satunya oleh PT Capital atau Jatim kayak gitu. Malah project manajernya itu sendiri bukan lulusan TI atau SI, malah teknik elektro kayak gitu. Apalagi malah programmer ternyata kebanyakan bukan lulusan SI sama TI. Jadi dia otodidak malah kebanyakan sekarang. Karena kan sekarang kalau kalian buka Stack Overflow tuh, kalian bisa lihat pekerjaannya itu yang penting skillnya memadai, kedua remote. Kayak gitu, jadi nggak ngaruh sebenarnya. Tapi peluang kalian anak TI sama SI itu peluang sebagai programmer itu besar. Karena kan kalau di Indonesia ada sertifikasi namanya BNSP tuh. Nah salah satu syaratnya mungkin jurusan SI, TI, dan lain-lain kayak begitu. Jadi nggak dibatasi lah. Jadi dunia IT ini orang manapun asal dia mau belajar kalian pasti bisa.
kayak begitu. Oke, baik, terima kasih Mas Muammar atas tanggapannya. Ada pertanyaan lagi nih, Kak, bedanya project manager dengan bisnis analis itu apa ya? Boleh. Jadi teman-teman kalau di scope IT gitu, jadi ada beberapa bagian. Pertama ada project manager, kemudian ada programmer, ada lagi bisnis analis. Kalau pengalaman saya yang secara kenyataannya, ada lagi namanya atau bisnis analis atau bisnis development. Nah itu dia gunanya apa teman-teman? Contoh di Freshbook ya. Di Freshbook dulu dia itu bukan perusahaan IT sebenarnya. Dia itu perusahaan ngejual buah sama sayur ke restoran-restoran. Jadi bisnisnya itu B2B. Beda sama Sayurbox. Kalau Sayurbox kan dia bisnis to customer tuh. Yang bisa beli di Grab, di Gojek dan sebagainya. Nah, karena di sini masih manual, kita butuh sama yang namanya bisnis analis atau bisnis development. Gunanya apa sih bisnis development? Dia ngeanalisa seluruh operasi yang ada di Freshbook, kemudian dia buat flow. Dia buat flow bisnisnya yang sekarang sama yang akan diubah tuh kayak gimana. Nah itu biasanya bisnis analis itu, karena kalau di sini bisnis analis itu gabung sebenarnya sama saya. Jadi sebelumnya ada bisnis development, kemudian dia pergi, jadi saya ngerangkap banyak gitu, saya stres, jadi kurus kayak gini. Jadi kayak gitu. Jadi analis dia analisin seluruh operasi yang manual sekarang, gimana caranya dijadiin ERP lah, jadi sistem, dan kemudian dia buat flow. Memungkinkankah dia nanti komunikasi sama project manager? Kalau memungkinkan, baru project manager dia bilang ke developer, you must to do it, kayak gitu. Game tester. Kayak gitu teman-teman. Oke, baik, teman-teman semuanya, para hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya waktu sudah menunjukkan pukul 3:30, sudah lebih dari jam kita untuk seminar pada sore hari ini. Nah, untuk terakhir saya menutup pertanyaan, semua pertanyaan saya tutup. Saya ucapkan terima kasih pada Mas Muammar dan Mas Iqbal. Tapi sebelum saya akhiri, boleh nggak saya minta satu closing statement dari Mas Muammar dan Mas Iqbal mengenai proyek IT itu seperti apa, atau apa yang Anda ingin tularkan kepada teman-teman di sini supaya tertarik nih untuk mengelola proyek IT seperti itu. Silakan, ada closing statement? Mungkin dari Pak Muammar, Pak. Belum kepikiran ya. Jadi kalau di dunia IT ini GitHub itu sangat seksi lah ibaratnya. Kalau perempuan itu senyumannya perempuan. Jadi kalau jadi dalam programmer itu Git itu sangat powerful Buat ngerjain project bersama. buat ngerjain project, apalagi project-project besar ya teman-teman. Nggak mungkin kan kalian ngopi paste nungguin teman udah selesai apa enggak. Yang ada pekerjaan kalian terbengkalai. Ya kalau kalian, ya ini masih banyak yang SMA ya belajar programmer aja dulu, programming tuh kayak gimana. Habis itu coba-coba kontribut sama teman, nyelesain project 1-2 hal, 2-3 hal. Resource-nya banyak, di YouTube bisa, di Google banyak banget. Kalau kalian udah belajar itu semua, kalian nggak usah takut buat nggak dapat pekerjaan. Kalian bisa nge-remote, kalian bisa jadi freelancer, kalian bisa buat aplikasi, bahkan teman-teman kalian yang skripsi mau kalian buatin aplikasi boleh. Tapi itu aku diomelin sama dosen, tapi itu kebanyakan kayak gitu sih. Jadi apapun tuh kalian bisa lakuin. Jadi kalau kalian punya skill, kalian gak usah takut buat gagal, karena semua orang juga pernah melakukan kegagalan kan. Jadi ya lanjutin aja. Mumpung masih muda, umur kalian masih muda, cobain apa aja, apalagi IT. Kalian gak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap waktu ada development baru, ada teknologi baru, semuanya kalian bisa explore. Masa depan kalian cerah lah kalau di IT. Kayak gitu. Coba daripada enggak ya. Lebih baik mencoba daripada enggak, kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada ibu-ibu, misalnya anak-anak IT itu dibilang bisa benerin kipas, salah tuh Bu. Nah anak-anak IT itu dia ngoding kayak gitu, kayak buat aplikasi.
ekosistem. Jadi biasanya tuh orang programmer tuh disuruh buat, lu anak IT kan, lu bisa benerin kipas nggak? Kayak gitu tuh. Jadi biasa kayak gitu, pengalaman saya udah pernah digituin juga, dimalu-maluin, tapi sebenarnya kita hanya buat aplikasi kayak gitu. Jadi teman-teman gak usah takut, semangat aja, berjuang terus. Oke, terima kasih atas closing statement-nya. Ini, Pak. Demikian semua hadirin, Ibu Bapak, teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dalam seminar online. Terima kasih atas partisipasinya berupa pertanyaan, jawaban, dan materi dari narasumber. Saya mewakili Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu ke seminar selanjutnya. Untuk teman-teman yang ingin untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Prodi Teknik Informatika, silakan bisa klik melalui link Linktree ya, link tr.ee/informatika untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teknik informatika dari Universitas Trilogi. Jadi teman-teman di Universitas Trilogi ini akan belajar dan nantinya akan menghasilkan lulusan-lulusan yang sangat berkompeten dan sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Bagian itu dari kami. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai jumpa di seminar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Banyak banget. Bal.